CCTV dari sepanjang jalan, dari mulai Magelang sampai dengan TKP sini, itu juga sudah diketemukan oleh beliau. Ada beberapa sayatan, ada beberapa luka, memar, kemudian ada pergeseran rahang. Kala itu, suara tangis pecah di salah satu rumah di Kampung Sungai Bahar, Desa Sukamakmur, Kabupaten Muaro Jambi. Seorang wanita nampak meratap di depan peti jenazah. Wanita ini ternyata ibunda dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang dikabarkan tewas dalam baku tembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Kalau kami sebenarnya nggak perlu. Untuk memastikan kematiannya, pihak keluarga kemudian membuka jenazah Brigadir J yang ada di dalam peti. Masih kalau kerannya kalau nggak bisa dibuka kerannya ini aja kancingnya aja tenang aja, nggak ada apa-apa. Keluarga terkejut, rupanya ada kejanggalan dalam kasus tewasnya Brigadir J. Coba lihat bekas yang ini. Ini yang ditembak. Dua hari berselang, jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dimakamkan. Askayu ya, askayu. Mulia ketabehatku di gula. Suasana haru terlihat jelas saat proses pemakaman. Tuhan panjatkanlah. Seolah tak percaya dengan penyebab kematian sang anak, ibunda Brigadir J meminta agar kasus ini diusut tuntas. Presiden Joko Widodo pun bersuara. Ia meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menuntaskan kasus ini sejelas-jelasnya. Usut tuntas. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Udah. Terima kasih Bapak. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-raguan terhadap peristiwa yang ada. Menyikapi kasus ini, polisi membentuk tim khusus untuk menangani perkara tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Kita juga ingin bahwa semuanya ini
bisa tertangani dengan baik. Oleh karena itu, saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabar Eskrim, Pak Kabik, kemudian juga ada ASSDM, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan, termasuk juga fungsi dari Provos dan Pamina. Di satu sisi, kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM. Dan untuk memudahkan penyelidikan kasus ini, Irjen Verdi Sambo dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri. Bola panas pun bergulir. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir J ditunjuk. Merasa janggal dengan kematian Brigadir J, mereka kemudian membuat laporan ke Mabes Polri atas dugaan pembunuhan berencana. Barang bukti berikutnya itu adalah berupa foto. Ditemukanlah ada beberapa sayatan, kemudian ada beberapa luka tembak, kemudian ada beberapa luka memar, kemudian ada pergeseran rahang. Kemudian ada luka di bahu, ada luka sayatan di kaki, ada luka di telinga, kemudian ada luka sayatan di belakang, kemudian ada luka di jari-jari, kemudian ada membiru di perut kanan kiri atau dapat di tulang rusuk dan sebagainya. Kemudian ada luka menganga di sini, di bahu kan gitu ya. Atas permintaan keluarga, pihak kuasa hukum juga meminta agar jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J diautopsi ulang. Kita lagi mempersiapkan dokter-dokter ahli forensik dari berbagai rumah sakit, antara lain RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat maksudnya, Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut, Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara, RSCM, termasuk dari akademisi, termasuk dari rumah sakit swasta nasional gitu. Di rumah yang berlokasi di Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan inilah Brigadir J tewas. Rumah ini merupakan rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Konon, Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumliu atau Barada E. Saat itu Brigadir J disebut-sebut telah melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo. Lalu benarkah tudingan itu? Polisi terus bekerja untuk mengungkap kejelasan kasus ini. Kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kini sudah masuk pada tahap penyidikan. Polisi juga telah menggelar proses prarekonstruksi guna pembuktian secara ilmiah. CCTV dari sepanjang jalan, dari mulai Magelang sampai dengan TKP sini, itu juga sudah diketemukan oleh beliau. Ada beberapa sayatan, ada beberapa luka memar, kemudian ada pergeseran rahang. Spekulasi liar muncul menyusul tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Mulai dari adanya dugaan pembunuhan berencana hingga dugaan penyiksaan yang dilakukan Verdi Sambo terhadap Brigadir J di sepanjang perjalanan pulang dari Magelang, Jawa Tengah ke rumah dinas di Duren 3, Jakarta Selatan. Namun semua itu belum bisa dipastikan karena polisi masih terus menganalisanya. Saya perlu meluruskan juga, masih ada beredar di beberapa media yang menyebutkan bahwa CCTV
rusak. Kemudian kenapa diketemukan CCTV yang lain? Ini saya perlu luruskan kepada teman media biar tidak lagi istilahnya berpersepsi lagi. Sehingga muncul spekulasi lagi yang justru akan membuat permasalahan ini tidak clear. CCTV yang rusak, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, ini CCTV yang di TKP. Tapi CCTV yang sepanjang jalur ini, di sekitar TKP, ini sudah diketemukan oleh penyidik. Demikian juga kemarin saya sampaikan, CCTV dari sepanjang jalan, dari mulai Magelang sampai dengan TKP sini, itu juga sudah diketemukan oleh penyidik. Polisi masih terus bekerja untuk mengungkap kebenaran soal tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Kasusnya pun ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Keluarga Brigadir J pun telah diperiksa di Mapolda Jambi. Tim SUS sudah berada di Jambi untuk memintai keterangan beberapa saksi yang dibutuhkan terkait laporan dari pihak pengacara keluarga korban Brigadir J. Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilaksanakan di Polda Jambi, dan tentunya ini akan didalami kembali oleh tim SUS, dan melalui proses gelar perkara yang dilakukan sore hari ini oleh Katim Sidik Dirpidum. Jadi status laporan dari pihak pengacara keluarga Brigadir J dari penyelidikan sekarang statusnya sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Ini menunjukkan bahwa tim SUS bekerja ya boleh dikatakan sangat cepat ya. Tapi tetap kaidah-kaidah pembuktian secara ilmiah ini merupakan standar operasional di dalam proses penyidikan. Ya. Semuanya harus dapat dibuktikan secara ilmiah. Karena apa? Karena bukti-bukti ini nanti akan diuji di persidangan. Untuk pembuktian secara ilmiah, polisi melakukan proses prarekonstruksi di Polda Metro Jaya pada Jumat malam. Dalam prarekonstruksi ini, terlihat seorang polisi yang berperan sebagai Barada Richard Eliezer atau Barada E memegang pistol dalam posisi menembak. Keesokan harinya, prarekonstruksi dilanjutkan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Jadi dari sisi keilmuan harus betul-betul clear. Ya, bagaimana keilmuan yang digunakan, metode apa yang akan digunakan, dan peralatan apa yang digunakan, asal agar hasilnya betul-betul ya secara sahih dapat dibuktikan secara saintifik. Ya, ini yang dilakukan tim olah TKP dan juga penyidik pada hari ini. Sementara rencana otopsi ulang jenazah Brigadir J akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Juli 2022 di RSUD Sungai Bahar, Jambi. Sejumlah persiapan pun sudah dilakukan di rumah sakit ini. Tadi saya ke rumah sakit sama Dr. Aan, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar. Di sana sudah siap. Insya Allah nanti hari Rabu semuanya bisa terlaksana dengan lancar. Personil yang akan ditempatkan sudah berapa jumlahnya? Sama Pak Karo-Ops juga datang di sini. Pak Karo-Ops langsung menghitung rute yang dilewati, kemudian lokasi-lokasi ada 2 tempat untuk media juga sudah kita siapkan supaya media nanti tidak saling menghalangi kegiatan. Pak, untuk ruang otopsinya berapa? Berapa ruang pas sama satu ruangan? Keluarga ada juga. Ya. Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Barada Richard Eliezer atau Barada E. Keduanya sama-sama ditugaskan di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo. CCTV dari sepanjang jalan, dari mulai Magelang sampai dengan TKP sini, itu juga sudah diketemukan oleh penyidik. Ada beberapa sayatan, ada beberapa luka, memar, kemudian ada pergeseran rahang. Rumah di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan ini
jadi saksi bisu peristiwa tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sebenarnya. Karena di rumah inilah dilaporkan Brigadir J tewas yang konon katanya terkena terjangan peluru Barada Richard Eliezer alias Barada E. Brigadir J sendiri merupakan ajudan dari Putri Chandrawati, istri Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Sehari-hari dialah yang mengamankan sekaligus mengantar kemanapun Putri Chandrawati pergi. Sementara Barada Richard Eliezer alias Barada E merupakan ajudan pribadi Irjen Verdi Sambo. Pria asal Manado ini berasal dari Resimen Pelopor Korps Brimob. Ia lulus dari Pusat Pendidikan Brimob Watu Kosek, Jawa Timur pada tahun 2019. Barada E juga ternyata dikenal sebagai penembak nomor 1 di Resimen Pelopor Korps Brimob. SMA Negeri 10 Manado yang berlokasi di Kecamatan Mapange, Kota Manado ini merupakan asal sekolah Barada E. Menurut pengajar di sekolah ini, Barada E merupakan siswa yang berprestasi dan pandai bergaul. Belakangan, nama Barada E mencuat saat peristiwa tewasnya Brigadir J, sesama anggota Polri, di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Kasus ini terus bergulir. Menyusul peristiwa ini, Polri juga menonaktifkan 2 perwira lain dari jabatannya selain Irjen Verdi Sambo. Masing-masing Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karopaminal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto. Oleh karenanya untuk menjaga independensi tersebut, transparansi dan akuntabel, pada malam hari ini Bapak Kabari memutuskan untuk menonaktifkan 2 orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karopaminal, Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi. Khusus untuk Kombes Pol Budi Herdi, nanti siapa pejabat sementaranya nanti akan secara administratif akan ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya. Kombes Budi Herdi Susianto sebelumnya sempat menyampaikan kronologis kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Dari hasil proses olah TKP yang kami lakukan, kami di sana menemukan beberapa barang bukti, baik itu senjata maupun selongsong serta proyektil peluru. Dari apa yang kami lakukan, maka kami melihat bahwa di tempat tersebut diduga terjadi peristiwa pidana, sehingga kemudian kami melakukan proses olah TKP secara teliti, di mana kami melihat bahwa proses ini dari saksi yang pertama kali melihat peristiwa tersebut, saksi R yang sudah kami lakukan pemeriksaan saat ini, melihat bahwa pada saat itu Brigadir J itu melakukan penembakan terlebih dahulu ke arah Barada RE. Tewasnya Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo hingga kini masih jadi perhatian publik. Publik bertanya, bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi? Pihak kepolisian berencana akan mengotopsi ulang jenazah Brigadir J pada Rabu mendatang. Semoga setelahnya kasus ini akan terungkap sejelas-jelasnya. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan. Baru kau chat mama Nona, baru kau telepon mama, aku melawan papa, kau bilang aku menemani papa, kau bilang saya Magelang, pulang kau dari Magelang, nah kayak gini kan dapatkan. Aduh,
aja, nggak ada pemuka.